Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat semua ya. Kalian tetap jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan juga. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Nah, teman-teman, apakah pernah melihat pemandangan seperti ini? Ya, ketika melihat pemandangan seperti ini, kira-kira bagaimana ya perasaan teman-teman? Nah, di sini bisa kita lihat hutan yang ditebang secara liar, kemudian sampah yang berserakan di lautan yang mengganggu ekosistem di situ. Kemudian ada bencana banjir dan juga ada kebakaran hutan. Nah, bagaimana ya caranya untuk mengatasi ini semua? Tentunya kita harus melakukan upaya pelestarian alam. Lalu bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya, friend. Nah, di sini Miss punya satu gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana ini lahan yang dipenuhi tumbuhan ini kemudian menjadi gundul. Di beberapa tempat terjadi pembukaan lahan di kawasan hutan, baik untuk kepentingan pemukiman, industri, dan lain-lain. Hal yang paling mengkhawatirkan jika pembukaan lahan tersebut tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan yang bisa terjadi di kawasan atau di area sekitarnya, terutama mengenai pengolahan limbah di daerah tersebut, baik itu limbah maupun polusi, dan lain-lain. Analisis mengenai dampak lingkungan ini akan berfungsi untuk perencanaan pembangunan agar daerah sekitar tempat yang dibangun tetap menjadi asri atau lestari. Karena AMDAL ini merupakan proyek perencanaan tata lingkungan, maka harus melalui beberapa tahap sampai disetujui oleh pemerintah. Manfaat terbesarnya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian ada gambar seperti ini, friends. Nah, ini adalah merupakan kayu yang sudah cukup tua untuk ditebang. Walaupun penebangannya menggunakan mesin, namun kayu yang ditebang ini merupakan kayu yang ditebang dengan cara tebang pilih, yaitu kayu yang sudah cukup umur atau cukup tua. Kemudian ada juga proses reboisasi, yaitu adalah penanaman kembali hutan yang gundul karena sudah ditebang. Nah, gambar berikut ini merupakan alat pancing. Mengapa alat pancing dapat melestarikan lingkungan? Ya, karena kalau kita memancing menggunakan pukat harimau ataupun kita menggunakan bom ikan, itu akan merusak ekosistem yang ada di laut. Kalau bom ikan digunakan oleh nelayan untuk memancing, maka ikan yang ditangkap kemungkinan besarnya terpapar oleh racun dari bom ikan itu. Atau ketika menggunakan pukat harimau dengan jaring yang cukup rapat, itu akan menangkap ikan-ikan yang kecil yang seharusnya ikan-ikan tersebut masih bisa untuk berkembang biak. Akibatnya penggunaan dari bom ikan dan pukat harimau akan mencemari ekosistem laut dan mengancam populasi ikan. Biasanya nelayan modern yang tidak menggunakan bom ikan dan pukat harimau akan menggunakan jala yang besar untuk memancing ikan supaya ikan-ikan yang kecil tetap terjaga. Dan teman-teman di sini bisa melihat gambar kebakaran hutan. Ini disebabkan karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Selain menyebabkan kebakaran hutan yang akan memusnahkan berbagai jenis tanaman, hal ini juga dapat menyebabkan polusi udara karena efek dari kabut asap. Sangat berbahaya untuk penerbangan maupun kesehatan manusia. Selain itu, kabut asap juga dapat mengganggu negara tetangga. Bersepeda dapat melestarikan alam karena akan mengurangi emisi karbon yang keluar dari kendaraan bermotor. Selain itu, dengan bersepeda kita akan membuat udara menjadi terasa lebih segar. Dengan rutin bersepeda, kita juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Upaya pelestarian lingkungan selanjutnya yang paling penting dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu
Pemisahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Mengapa kita harus memisahkan sampah? Karena sampah anorganik dan sampah organik memiliki fungsinya masing-masing. Sampah organik dapat dijadikan pupuk alami seperti pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang untuk kerajinan. Bahkan sampah-sampah tersebut dapat kita jual dan kita tabung menjadi uang. Biasanya itu dapat kita lakukan jika tersedia bank sampah di sekitar lingkungan kita. Apakah teman-teman tahu bahwa di beberapa negara ketika kita membuang sampah botol minuman, kita harus memisahkan antara tutup dan juga botolnya. Karena sampah tersebut akan didaur ulang sesuai dengan bahan pembuatannya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, mengapa ya kita harus melestarikan alam? Karena yang pertama adalah ketika kita membuang limbah secara sembarangan, maka akan menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih. Karena air yang terserap oleh tanah maupun yang ada di permukaan tanah akan tercemar oleh limbah tersebut. Kemudian penebangan liar menyebabkan hutan gundul sehingga kualitas oksigen menjadi rendah. Apakah bisa teman-teman bayangkan jika tidak ada pohon yang ditanam, maka kita akan menghirup udara yang kotor dan juga tidak tersaring setiap harinya. Nah, selanjutnya bom ikan dan pukat harimau dapat merusak dan mencemari ekosistem laut serta mengganggu reproduksi ikan-ikan yang kecil. Selain itu, friends, terjadi banjir dan kekeringan karena lahan resapan air berkurang yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Selain itu juga menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan kita dan juga berbahaya untuk penerbangan. Nah, bersepeda dapat mengurangi polusi udara sehingga meningkatkan kualitas oksigen. Dan jika kita memisahkan sampah, sampah organik dapat kita jadikan sebagai pupuk organik, sedangkan sampah anorganik dapat dijadikan atau dapat didaur ulang. Demikian, friends, semoga bermanfaat. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Miss, semoga teman-teman dapat melakukan hal-hal kecil yang berdampak luar biasa seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian bersepeda jika jaraknya dekat, dan juga menanam tanaman pelindung seperti rumputan di sekitar rumah. Nah, apakah teman-teman memiliki cara lain untuk melestarikan lingkungan? Jika teman-teman memiliki cara atau upaya lain untuk melestarikan alam, bisa teman-teman share ya melalui Zoom meeting. Oke, let's say hamdalah. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.